hari di mana kita akan melakukan penyemprotan eco farming. Nah, ini bentuknya eco farmingnya, bentuknya kecil tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan ini larutan yang sudah jadi, dimana ini eco farming dilarutkan dengan menggunakan air es tebu. Kenapa air es tebu ini kita gunakan? Di sini air es tebu ini banyak manfaatnya, terutama untuk pengembangan bakteri positif yang ada dalam eco farming itu sendiri. Yang kedua, dengan air es tebu ini menambah efektivitas dari pemupukan, di mana air tebu ini banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang juga melengkapi daripada eco farming itu sendiri. Oke, kita lihat ini posisinya lahan sawah saya sendiri, kurang lebih sekitar 1 hektar yang belum ditanami. Yang sudah tanami udah ada 3 hektar. Jadi sengaja ini diterakhirkan karena memang ini khusus untuk uji coba praktek tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Oke, sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih lanjut, saya jelaskan juga bahwa di sini tanah yang layak ataupun yang pas digunakan untuk penyemprotannya adalah seperti ini, dimana posisinya macak-macak, jadi tidak tergenang air, tapi di sini posisinya tanah itu benar-benar kelihatan, dan memang sasaran juga untuk tanah. Adapun untuk dosis yang kami gunakan ya untuk sasaran lahan, yaitu untuk luasan 1 hektar untuk padi itu 6 tub atau 6 liter. Nah, untuk penggunaannya kita akan seperti tadi disaksikan ada 2 petani, dan untuk luasan ini bisa menghabiskan sampai 10 tub, 10 tangki. Jadi 6 liter biang itu akan dibagi 10 tangki. Jadi per tangkinya adalah cukup dengan 600 mili, yaitu seukuran botol ini. Nah, untuk proses penyemprotan di awal kenapa harus dilakukan? Karena pada umumnya petani ini seringkali di awal itu tidak dilakukan pemupukan. Pemupukan setelah ada tanaman. Padahal tanaman sebelum dipindahkan ke lahan ini perlu dipersiapkan dulu nutrisinya. Nah, nutrisi inilah yang akan menjadikan tanaman yang akan kita tanami ini akan cepat tumbuh, cepat beradaptasi, dan cepat merespon. Alhamdulillah ini 1 season sudah selesai untuk penyemprotan kali ini. Nah, saya sedikit review ke belakang bahwa dalam tahap olah tanah yang sangat tepat, yaitu tahapan yang pertama adalah dengan cara kita membalikan, di mana tanah kita ini perlu dibalikan lapisan topsoilnya, ya, di mana kedalaman kurang lebih antara 20 sampai 30 cm. Nah, setelah dilakukan pembalikan, dibiarkan dulu kurang lebih 1 minggu biar udara atau oksigen bisa berinteraksi dengan tanah. Setelah itu baru dilakukan penggemburan atau pencacahan dari tanah tersebut sehingga menjadi gembur, dan biarkan kurang lebih 1 minggu juga, dimana posisinya tetap masih dalam tidak tergenang. Dan terakhir yang ketiga yaitu dengan penambahan bahan organik. Nah, ini tanah ini kebetulan sudah dilakukan pemberian bahan organik di minggu ketiganya, dan ini sangat penting bahan organik ini karena eco farming ini mengandung bakteri-bakteri yang diantaranya adalah bakteri pengurai bahan organik. Nah, bahan organik ini sebagai nutrisi yang alami yang nantinya akan diproses ulang oleh bakteri-bakteri yang ada dalam eco farming ini. Dan yang terakhir adalah setelah pemberian organik biasanya petani dilakukan pengapuran, tapi di sini tidak dilakukan karena di sini sudah ada mengandung unsur dolomit ataupun magnesium dan kalsiumnya. Dan terakhir adalah setelah kita lakukan bahan organik, yaitu dengan sistem kita pelumpuran, dan pelumpuran ini sampai kurang lebih 1 minggu, dan 1 minggu kemudian kita biarkan air itu
dikeluarkan atau dialirkan sehingga tanah itu akan keluar bunga-bunga cacing yang seperti kita saksikan bersama. Nah, bunga cacing ini menunjukkan bahwa tanah ini sudah siap untuk ditanami. Oke, itu saja barangkali berkaitan dengan tata cara pengolahan tanah yang baik atau yang sempurna, di mana olah tanah ini sangat menentukan kedepannya berkaitan dengan tanaman yang akan tumbuh di atasnya. Tentunya di sini selain olah tanah, pemberian pupuk dasar itu juga lebih penting. Pupuk dasar dengan menggunakan eco-farming ini insya Allah secara bertahap, selain pH itu menjadi normal, juga tanah akan menjadi subur. Salam sinergi, salam petani cerdas, salam eco-farming, lahan subur, petani makmur. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan saksikan pada session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.